Salam jumpa kepada mahasiswa sekalian. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar ujian akhir semester untuk mata kuliah Data Science. Tugas ini merupakan salah satu bagian penting dari penilaian akhir, sehingga saya harap seluruh mahasiswa menyimak penjelasan ini dengan baik dari awal. Tugas besar ini berbentuk artikel ilmiah sederhana. Jenis artikel yang akan dibuat adalah artikel analisis teori tanpa coding. Artinya, dalam tugas ini kalian tidak diwajibkan menggunakan program Python, tidak diwajibkan model machine learning, dan tidak diwajibkan menggunakan dataset. Fokus utama tugas ini adalah kemampuan kalian dalam memahami teori data science, menjelaskan konsep dengan bahasa sendiri, menghubungkan teori dengan contoh nyata, serta menyusun tulisan ilmiah yang rapi dan masuk akal. Artikel ilmiah sederhana. Saya ingin menekankan bahwa tugas ini bukan sekedar tugas menyalin teori dari internet. Tugas ini juga bukan sekedar membuat tulisan panjang. Tugas ini bertujuan untuk melatih mahasiswa berpikir ilmiah, mampu memilih satu topik data science, kemudian menjelaskan dasar teorinya, kemudian membahas masalah atau fenomena yang berkaitan dengan topik tersebut, memberikan contoh penerapan, menjelaskan manfaat, menjelaskan risiko, lalu memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Materi yang dapat kalian gunakan sebagai dasar adalah materi yang telah kita pelajari dalam perkuliahan. Di antaranya adalah statistik dasar untuk data science, kemudian uh, regression, pengantar machine learning, classification, clustering, etika data, dan masa depan science. Sekarang saya akan menjelaskan untuk soal UASnya ya. Soal mata kuliah data science ini adalah sebagai berikut. Buatlah satu artikel ilmiah berbentuk analisis teori tanpa coding dengan tema data science. Mahasiswa bebas memilih topik sesuai minat masing-masing, tetapi topik harus tetap berhubungan dengan materi yang telah dipelajari. Artikel ditulis secara individu dengan panjang sekitar 5-7 halaman, menggunakan struktur artikel ilmiah lengkap, menggunakan sitasi apa, ya apa itu adalah bisa Anda dapat di Mendeley, kemudian minimal menggunakan 5 referensi. Artikel dikumpulkan dalam bentuk PDF sesuai format yang telah ditentukan. Karena tugas ini bersifat individu, maka setiap mahasiswa harus membuat artikel sendiri. Tidak boleh satu artikel digunakan bersama. Tidak boleh menyalin artikelnya teman, tidak boleh mengganti nama saja dari artikelnya yang sama, tetapi mahasiswa harus memiliki judul, pembahasan, dan cara penyajian masing-masing. Berikutnya, saya akan menjelaskan pilihan topik yang dapat dipilih. Topik dapat dipilih tentang peran statistik dasar dalam data science. Misalnya, membahas pentingnya median, modus, standar deviasi, outlier, korelasi, dan lain-lain. Topik ini cocok bagi mahasiswa yang ingin menulis artikel yang lebih konseptual dan mudah dipahami. Kalian juga dapat memilih topik tentang machine learning, misalnya membahas apa itu machine learning, bagaimana hubungan antar data science, artificial intelligence, dan machine learning, serta bagaimana machine learning digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada rekomendasi produk, deteksi spam, prediksi kelulusan, prediksi pelanggan, atau sistem rekomendasi konten. Nah, itu banyak nanti akan Anda dapatkan di artificial intelligence ya. Nah, kemudian ada pilihan regression atau classification ya. Regression ini digunakan untuk memprediksi nilai numerik. Contohnya, prediksi harga rumah, prediksi penjualan, prediksi jumlah pengunjung, prediksi nilai ujian,
Apalagi prediksi tingkat okupansi hotel, ya, jika memilih topik regression, maka harus menjelaskan bahwa regression itu berbeda dengan classification, ya, karena regression ini menghasilkan angka ya, bukan kategori. Bisa juga memilih topik classification ya. Classification ini digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas. Contohnya adalah klasifikasi email spam dan bukan spam, prediksi mahasiswa lulus atau tidak lulus, prediksi pelanggan loyal atau tidak loyal, apalagi prediksi risiko kredit, prediksi pasien berisiko tinggi dan rendah. Nah, jika kalian memilih topik ini, kalian dapat membahas fitur label, data training, data testing, serta evaluasi model seperti akurasi, precision, recall, dan advanced score secara sederhana. Nah, selain regression, kita juga bisa menggunakan clustering ya, pilih clustering, karena clustering ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Contohnya, segmentasi pelanggan menjadi pelanggan loyal, ya kan? Pelanggan potensial dan pelanggan pasif. Bisa juga digunakan untuk pengelompokan wilayah, pengelompokan mahasiswa berdasarkan risiko akademik, atau pengelompokan produk berdasarkan pola penjualan. Jika memilih clustering, kalian harus menjelaskan bahwa clustering termasuk unsupervised learning karena tidak menggunakan label. Selain topik teknis, bisa juga memilih topik etika data. Ini mata pelajaran pertemuan 14 ya, jangan lupa etika data. Ini sangat penting. Ya, data science tidak hanya bicara tentang akurasi, prediksi, atau algoritma, tapi data science juga bisa bicara tentang privasi, keamanan, bias, transparansi, tanggung jawab. Jadi kalian bisa membahas kasus penggunaan data mahasiswa, misalnya ya, atau face recognition untuk absensi, atau penggunaan ChatGPT untuk tugas kuliah, bias dalam rekrutmen AI, dan lain-lain ya, banyak sekali yang bisa diangkat sebagai topik. Nah, ini akan saya tampilkan contoh judul penelitian ya. Jadi penelitian di sini ada contohnya, misalnya analisis peran statistik dalam membantu pengambilan keputusan berbasis data. Ini contoh satu. Kemudian bisa juga pentingnya deteksi outlier dalam analisis data pada proses data science. Ini contoh judul 2. Ada juga menggunakan analisis perbedaan regression dan classification dalam machine learning. Ini contoh ketiga ya. Ada dan serta banyak lagi ya, studi teoritis penggunaan regression, analisis pendapat classification pada prediksi kelulusan mahasiswa, peran clustering dalam segmentasi pelanggan pada bisnis online, analisis risiko overfitting dan underfitting dalam model machine learning, pentingnya pembagian data training dan testing dalam machine learning, analisis bias data dalam sistem prediksi berbasis machine learning bisa juga dipilih, etika penggunaan data mahasiswa dalam sistem prediksi akademik kan masih banyak ya, analisis penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu pembelajaran data science, atau analisis tantangan privasi dan keamanan data dalam era artificial intelligence. Jadi judul-judul ini hanya contoh saja ya, ada 12 contoh. Kalian boleh bikin judul sendiri atau menggabungkan atau mengembangkan dari judul-judul yang ada di atas ini menjadi judul yang spesifik hanya Anda yang punya ya, yang Anda miliki. Harus jelas dan sarannya tidak perlu terlalu luas. Tapi bisa menunjukkan konsep data science yang ingin dibahas. Jadi langsung kena fokusnya ya. Judul itu langsung kena fokusnya. Kemudian kita lihat struktur artikelnya. Jadi pada bagian pertama itu ada judul. Nah, judul ini harus menggambarkan isi artikel. Hindari judul yang terlalu umum, misalnya data science saja, machine learning saja, ya. Itu terlalu luas. Persempit dia menjadi satu fokus utama penelitian, dan itu tergambar dari judulnya, ya. Contoh, misalnya analisis peran classification dalam prediksi kelulusan mahasiswa. Nah, ini judul yang sudah spesifik ya.
sudah spesifik. Karena sudah jelas konsepnya, yaitu classification dan konteksnya yaitu prediksi kelulusan mahasiswa, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang bagian kedua, ada nama penulis, ya. Tuliskan identitasnya, lengkap dengan NIM, program studi, nama perguruan tinggi, dan email. Ya, kemudian yang ketiga ada abstrak. Abstrak ini adalah ringkasan singkat ya dari artikel, yaitu panjang sekitar 150 sampai 250 kata, jangan terlalu banyak. Kayak ada juga kadang-kadang yang membatasi di 200 kata saja, ada yang 250 kata, tapi tidak banyak yang sampai 300 ya. Ini adalah gambaran umum terhadap isi dari jurnal yang kita buat ya. Nah, di abstrak ini harus memuat latar belakang singkat. Ingat, ada latar belakang singkat, tujuan artikel, metode penulisan, hasil analisis utama, dan kesimpulan singkat. Jangan membuat abstrak terlalu panjang. Jangan juga hanya menulis satu atau dua kalimat ya. Harus bisa menggambarkan isi artikel secara ringkas. Nah, setelah itu ada bagian keempat yaitu kata kunci ya. Nah, kata kunci ini eh, biasanya orang menuliskan 3 sampai 5 kata kunci saja. Misalnya data science itu satu kata. Machine learning, komanya dipisahkan dengan koma ya. Ada kata kunci ketiga misalnya classification, keempat prediksi kelulusan, yang kelima etika data. Nah, kata kunci ini harus berhubungan langsung dengan isi artikel ya. Eh, Topik yang sangat fokus pada penelitian itu biasanya kata kunci. Itu kata kuncinya ya. Nah, bagian kelima adalah pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, kalian harus menjelaskan latar belakang mengapa topik tersebut penting. Jelaskan perkembangan data science secara umum, masalah atau fenomena yang terjadi, alasan kalian memilih topik tersebut, tujuan artikel, dan manfaat artikel. Pendahuluan yang baik tidak hanya berisi definisi, pendahuluan juga menunjukkan masalah ya. Jadi eh, masalah itu muncul di pendahuluan. Karena itu nanti akan kita teliti ya, akan kita cari solusinya, pemecahan masalahnya nanti di eh, poin-poin berikutnya ya. Nah, setelah pendahuluan, bagian keenamnya adalah tinjauan pustaka ya. Bagian ini kalian akan menjelaskan teori-teori utama yang digunakan dalam artikel ya. Misalnya eh, gunakan 3 teori utama. Jadi ada orang yang pernah bilang sebelumnya, ya kan, 3 rujukan. Jadi kita tidak bikin teori baru ya, ada teori orang yang kita bahas menjadi landasan bagi penelitian kita. Jadi kalau misalnya kita bahas classification untuk prediksi kelulusan mahasiswa, maka teori yang digunakan adalah pertama data science, machine learning, supervised learning, classification, fitur, label, dan evaluasi model klasifikasinya. Ya. Jangan hanya menulis teori tanpa sumber ya. Setiap teori yang diambil dari buku itu, atau jurnal, atau artikel, nah itu yang akan disitasi menjadi daftar pustaka di akhir tulisan Anda ya. Jangan lupa. Nah, kemudian bagian ketujuh itu kita bicara tentang metode penulisan. Karena tugas ini adalah artikel analisis tanpa coding, maka metode yang digunakan adalah studi literatur ya dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kalian dapat menuliskan bahwa artikel ini disusun berdasarkan analisis terhadap materi perkuliahan, terhadap jurnal ilmiah, buku, artikel pendukung, dan sumber terpercaya lainnya ya. Jelaskan juga bahwa analisis ini dilakukan dengan menghubungkan konsep data science dengan contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Nah, kemudian di bagian 8 ini adalah hasil dan pembahasan. Jadi ini adalah bagian yang paling penting. Di bagian ini kalian menunjukkan pemahaman kalian ya. Jangan hanya menyalin teori saja, tapi jelaskan topik yang kita pilih. Masalah yang dibahas ya, analisisnya juga.
teori penerapan nyata juga, manfaatnya, risikonya, dan rekomendasinya. Nah, ini adalah ada contoh kasus ya. Contoh kasus regression misalnya, dapat dibahas di sini ya, bahwa regression ini digunakan untuk memprediksi nilai numerik, jelaskan contoh kasusnya, misalnya prediksi penjualannya, maka jelaskan variabel input dan target. Jelaskan juga bahwa model regression ini harus dievaluasi, ya, misalnya dengan MAE, RMSE, atau R-square. Nah, setelah itu jelaskan risiko jika hasil prediksi dipercaya tanpa melihat error. Nah, bisa juga menggunakan topik classification ya. Ya, classification ini digunakan untuk memprediksi kategori. Jadi contoh prediksinya ya, klasifikasi ya, lulus atau tidak lulus. Ya, jadi ya jelaskan fitur yang mungkin digunakan seperti kehadiran, nilai tugas, nilai UTS atau IPK. Jelaskan labelnya, lulus atau tidak lulus. Nah, jelaskan juga bahwa akurasi itu tidak selalu cukup, terutama jika datanya tidak seimbang. Kemudian topik ketiga bisa pakai clustering ya. Nah, di clustering ini eh, digunakan untuk mengelompokkan data tanpa label. Jadi dia termasuk unsupervised ya. Segmentasi pelanggan misalnya, ya. Di segmentasi pelanggan dijelaskan bahwa hasil clusteringnya itu tidak otomatis bermakna, ya. Manusia tetap harus memberi interpretasi. Misalnya, cluster 1 disebut pelanggan loyal karena memiliki frekuensi belanja tinggi dan total belanja tinggi. Ya, itu dua kriteria. Cluster 2 disebut pelanggan pasif karena jarang belanja dan total nilai belanjanya rendah. Nah, jika itu menjadi contoh topik clustering ya. Nah, yang terakhir, kita bisa memilih etika data. Nah, di sini kalau kita memilih topik tentang etika data, maka di sini akan dibahas tentang penggunaan data, ya harus memperhatikan legalitasnya, persetujuannya, apalagi tujuan yang jelas, minimalisasi data, keamanan data, transparansi dan akuntabilitas ya. Jadi tidak ini adalah pokok bahasan yang seimbang ya, sejajar dengan classification, regression dan lain sebagainya ya. Jadi kita juga bisa bahas dari sisi manfaatnya ya, etika data ya, dan resikonya ya, kita bisa juga membahas tentang resikonya ya. Misalnya sistem absensi wajah ya, tapi data wajah itu sensitif ya, data yang kalau bocor atau diambil orang itu bisa berbahaya misalnya ya, itu diatur dalam etika data. Bisa Anda jelaskan itu dalam penelitian. Dan sebagai kesimpulan, nanti di kesimpulan ini maksud saya adalah berisi ringkasan dari hasil pembahasan. Jadi kesimpulan ini harus menjawab tujuan artikel. Jangan membuat kesimpulan yang terlalu umum. Kesimpulan juga sebaiknya memuat saran singkat. Ya, misalnya, jika kalian membahas tentang penggunaan classification dalam pendidikan, maka dapat menyimpulkan bahwa classification ini dapat membantu prediksi mahasiswa berisiko. Ya. Tapi bisa juga hasil model tetap harus diperiksa oleh mahasiswa, ya, dan tidak menjadi satu-satunya dasar keputusan akademik, ya. Ya sebagai alat tools saja, bantu ya, mengambil menunjang keputusan ya. Dan dia harus bisa menjawab tujuan artikel dan memuat saran singkat ya. Nah, kemudian daftar pustaka ini bagian selanjutnya yaitu menggunakan APA style ya. Jadi di sini APA style ini adalah satu model penulisan daftar pustaka di akhir tulisan artikel kita. Modelnya APA style. Nanti ya kalian bisa uh, menggunakan Mendeley ya untuk memilih APA style ya. Minimum gunakan 5 referensi. Jadi bisa 5 saja, bisa 6, jangan 4 ya, karena kita belajar bagaimana merujuk dari 5 tulisan sebelumnya yang terkait dengan jurnal kita, artikel kita, dan komposisinya adalah minimal 2 jurnal ilmiah. Ya bisa juga di buku,
minimal satu, atau bisa juga dari materi kuliah, ya. Kemudian bisa juga ambil 2 artikel dari sumber-sumber yang terpercaya di luar ya. Tapi jangan gunakan referensi yang palsu, apalagi dari palsu, apalagi apalagi sumber yang tidak dibaca, ya. Karena biasanya, Gemini atau ChatGPT itu kalau, kita minta dia buatkan, rujukan biasa halu, ya. Jadi periksa kembali apakah, rujukan itu memang betul ada atau tidak ya, kalau tidak jangan dipakai ya. Kemudian format tulisan, jadi artikel ini ditulis, menggunakan kertas A4 ya, font Times New Roman ukuran 12, seragam ya, spasinya 1,5 senti, margin kiri ingat kiri, 4 senti, kanan 3 senti, atas bawah juga 3 senti ya. Kemudian teksnya dibuat rata kiri dan kanan ya, kiri kanan atau justify. Kemudian artikelnya minimal 5 halaman, maksimal 7 ya, nggak terlalu banyak. Jadi, apalagi Anda akan dibantu dengan, artificial intelligence nanti ya, dan dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Nah, ini aturannya untuk penggunaan ChatGPT ya, eee, boleh menggunakan ChatGPT atau AI lainnya, tetapi hanya sebagai alat bantu. AI boleh digunakan untuk mencari ide judul, membuat outline, ingat, membuat outline, kemudian membantu memahami konsep, bisa kita minta bantuan dari ChatGPT, memperbaiki tata bahasa, bisa, menyederhanakan penjelasan teori juga bisa, atau bisa juga mengecek alur logika tulisannya saja ya. Tapi tidak boleh digunakan untuk membuat seluruh artikel. Jadi langsung muncul semua artikel itu langsung di copy paste saja ke Word. Itu tidak boleh ya, karena hanya, membantu kita saja ya. Pada akhirnya kita yang akan menyusun artikel ini, dan jangan membuat data palsu ya. Jangan membuat data palsu, hasil analisis palsu, referensi palsu, atau DOI palsu, ya. Tidak boleh juga menggunakan data pribadi orang ke dalam AI ya, tanpa izin. Jangan menjadikan AI sebagai satu-satunya sumber sumber ya. Ingat, AI-nya bisa salah, maka kalian harus tetap membaca, memeriksa, menyunting, dan memahami isi artikel yang kalian kumpulkan ya. Terakhir, tuliskan nama dan judul artikel yang kalian pilih. Jadi, eee, susun dulu kalimatnya menjadi satu judul yang, kira-kira akan mantap ya. Kalaupun judulnya nanti akan berubah nggak masalah, yang penting Anda tuliskan nama dan judul artikel yang kalian pilih sebagai topiknya dan tulis di kolom komentar ya. Saya kira itu penjelasan singkat untuk tugas ini. Silakan, mulai, menulis dan diberi waktu cukup lama ya, ya kira-kira sekitar 3 hari ya, 3, 4 hari ya, supaya, kami bisa menuliskan nanti nilainya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.